Baik, kembali lagi di video terkait dengan manajemen risiko. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, ini kita baca disclaimer dulu. Tabel-tabel dan kolom isian yang ada pada file ini berasal dari Surat Edaran Menteri PUPR nomor 12/SE/M/2024 beserta lampirannya. Adapun pengembangan serta modifikasi dari pengisian tabel dan kolom bertujuan untuk mempelajari dan memudahkan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Apabila file ini bertentangan dengan pemahaman Anda terkait penyusunan dokumen komitmen risiko dan laporan penerapannya, silakan menggunakan tabel-tabel pada Surat Edaran Menteri PUPR nomor 12 SE M/2024 beserta lampirannya atau pedoman penerapan manajemen risiko yang termutakhir di Kementerian PU secara utuh tanpa dimodifikasi. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan lingkup, konteks, dan kriteria, mungkin kali ini kita akan mencoba untuk menentukan proses bisnis ya. Proses bisnis dari TKU, di mana ini ada proses bisnis sederhana dan proses bisnis untuk konstruksi yang lebih dikenal dengan Sitlakom. Dan selanjutnya mungkin ada langkah untuk mengelompokkan TKU-TKU dengan proses bisnis yang sejenis untuk memudahkan proses identifikasi risiko. Nah, kita langsung saja masuk ke sheet terkait dengan proses bisnis. Di dalam proses bisnis sederhana seperti yang kita lihat di sebelah kiri, ini ada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, ini juga sejalan dengan yang ada tertulis di SE Menteri dalam mengidentifikasi risiko agar memperhatikan risiko pada setiap tahapan kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Untuk pelaksanaan kegiatan konstruksi agar memperhatikan risiko pada setiap tahapan Sitlakom, yaitu survei, investigation, design, land acquisition, construction, operation, dan maintenance. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena nanti pada saat pengisian di Epuris lagi-lagi, di dalam Epuris itu ada yang namanya di sini tahapan pekerjaan. Karena menu drop down kita harus memilih ini tahapan pekerjaan ini berada di tahapan yang mana gitu. Nah, jadi kalau kita melihat kembali ke bagian sebelah kiri, jadi di sini ada proses bisnis sederhana dan proses bisnis lakom ya. Kalau yang tadi kita sudah mengenal yang bisnis sederhana dan ada sitlakom, ini survei sampai ke operation and maintenance ya. Jadi ini berurutan. Namun ada beberapa literatur atau beberapa sumber terkait dengan manajemen risiko, dia juga memiliki istilah critical path atau jalur kritis ya. Dimana kalau kita melihat di bagian yang di bawah ini, yaitu perencanaan, pemrograman, pemenuhan readiness kriteria, terus ada pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kontrak hingga serah terima, ini memiliki satu keterkaitan dengan yang lain. Jadi jika salah satu tahapan mengalami kendala, maka akan menjadi efek domino. Misalnya pada saat perencanaan di awal, nah ini desainnya tidak jadi-jadi, maka timeline untuk pelaksanaan pekerjaan itu pasti akan molor. Nah, mungkin kalau misalnya kita ambil kasus misalnya perencanaannya oke, pemrograman oke, ternyata pemenuhan readiness kriteria ini menjadi permasalahan, dan yang paling sering dipermasalahkan di lapangan yaitu salah satu readiness kriteria adalah pembebasan lahan atau lahan yang sudah harus bebas sebelum konstruksi dilaksanakan. Nah, dalam proses bisnis lakom ini memang banyak sekali variasi ya. Jadi ada yang mungkin tidak semuanya proses ini dilakukan. Nah, mungkin supaya kita memudahkan untuk mempelajari terkait dengan proses bisnis yang dilakukan oleh masing-masing TKU, maka kita mencoba bikin checklist seperti ini. Jadi kita kelompokkan tujuan kegiatan utamanya. Ini contoh saja ya, kita mengambil 3 kegiatan utama yang lumayan simple dari file ini sebelumnya dari Rensra. Nah, itu misalnya kita mengambil preservasi pemeliharaan rutin jalan. Nah, sudah pasti ada survei, ada investigation, ada desainnya, tapi tidak perlu land acquisition karena sudah di jalan yang existing.
sudah pasti ada construction dan ada pemeliharaannya nanti. Untuk peningkatan jalan baru ini cukup survei saja, mungkin untuk investigation tidak perlu dilakukan. Nah, mungkin untuk yang teman-teman di lapangan lebih paham, mungkin saya yang salah, tapi desainnya perlu karena dia menambah eh, lapisan di atasnya. Sama, tidak perlu land acquisition karena masih di jalan existing, tetap melakukan construction dan tetap melakukan pemeliharaan. Nah, lain hal untuk pelebaran jalan menambah lajur. Ini sama saja untuk membebaskan lahan di kanan kiri atau di kanan atau di kiri saja, menambah lajur lalu lintas ya. Ya, di mana harus ada surveinya, harus ada investigasi, di mana ada investigasi tanah, geoteknik dan segala macam, dan harus ada desain, harus ada pembebasan lahan kanan kiri seperti tadi, melaksanakan konstruksi dan pemeliharaan. Jadi ini bisa uh, dikelompokkan ya, dikelompokkan untuk memudahkan memahami proses bisnis apa saja yang dilakukan oleh unit pemilik risiko yang menyusun MR ini. Nah, untuk misalnya kembali ke proses bisnis sederhana, ini kita ambil contoh dua ya. Misalnya pembinaan teknik bidang jalan dan jembatan ini untuk mungkin di direktorat tidak melakukan kegiatan konstruksi, jadi mungkin dia cukup untuk terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sama halnya untuk layanan perkantoran. Mungkin layanan perkantoran di sini yang dimaksudkan mungkin pengadaan ATK dan sejenisnya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, pembinaan pelayanan dan kegiatan non konstruksi lainnya bisa menggunakan proses bisnis yang sederhana seperti ini. Mungkin begitu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada pertanyaan, ada koreksi, ataupun ada komentar, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.